Ya pemirsa, banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah mulai surut. Ya, sebagian petani mulai selamatkan gabahnya yang terendam air selama seminggu akibat banjir. Sujak Subadi, 70 tahun, petani asal Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, rela menerjang banjir demi menyelamatkan gabah miliknya. Bersama anak-anaknya, ia mengambil gabah dari rumahnya yang sudah tergenang banjir selama seminggu. Agar lebih ringan, gabah diangkut dengan pelampung dari bahan dalam truk. Selanjutnya, gabah dijemur dengan harapan masih bisa diselamatkan. Menurut petani, sebagian besar gabah sudah rusak dan mengeluarkan bau menyengat akibat lama terendam banjir. Kondisi banjir di rumah sudah surut apa masih tinggi, Mbak? Paling 50 cm. 50 cm, makanya bisa ngambil gabah ya, Mbak ya? Oh, bisa. Ini bawa lampung ini loh. Ban. Ada berapa sak di rumah, Mbak? 12 sak. Ini sudah bau semua ya, Mbak? Ah, udah basi itu dilihat. Ini rencana mau dijemur, mau buat apa, Mbak? Ya ntar kalau bisa makan dimakan. Kalau udah bisa ya udah gimana caranya gitu loh. Oh gitu, berapa hari udah, Mbak? Mulai Kamis. Dari data pertanian Kabupaten Demak, banjir telah meredam area pertanian seluas 1.200 hektar, di mana rata-rata usia padi sudah mencapai 2 bulan. Meski banjir mulai surut, ketinggian air di kawasan pemukiman dalam masih sepinggang orang dewasa. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, 2 rumah di Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur diteror oleh orang yang tak dikenal. Ya, pelaku membakar pagar dan bangku di teras serta meteran listrik rumah. Dan motif teror pembakaran ini belum diketahui. Anggota Polsek Durensawit, Jakarta Timur melakukan pemeriksaan di lokasi rumah warga yang diduga mengalami teror di Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur. 2 rumah diteror orang tidak dikenal dengan cara membakar pagar rumah Jumat dini hari. Polisi memeriksa pagar rumah yang dibakar dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah warga. Warga mengaku melihat pagar dalam kondisi terbakar, langsung membangunkan pemilik rumah dan segera memadamkan api. Saya lagi duduk di dalam, terus pas kedengaran prepet, saya intip di ring door. Pas saya lihat lah api, tapi saya diam aja, api apa beneran sih enggak gitu. Keluar saya bawa segayung, saya guyur, malah tambah gede, saya gebrek-gebrek. Pak Haji saya bangunin, udah segitu aja. Pak Haji langsung keluar. Kejadiannya kapan, Pak? Jam 12 lewatan lah. Semalam? Iya. Terus sebelumnya ada yang curiga nggak orang lewat? Enggak. Korban teror kedua terletak di RT yang berbeda, hanya berjarak sekitar 20 meter dari korban pertama. Rumah kedua diteror dengan cara membakar bangku di teras hingga menyambar ke meteran listrik rumah. Ya saya nggak tahu, saya udah pada tidur. Begitu terbangun, saya ngeliat keluar udah ada api. Anak-anak saya keluar langsung disiram-siramin. Terus warga juga ada sebagian yang datang bantuin nyiram. Saya gedor juga rumah ini. Ada sebatas itu. Oh, tahu-tahu udah ada api terbakar ya? Udah ada api sampai gede banget, memang apinya gede. Di atas jam 12. Semalam? Sebelum peristiwa pembakaran, menurut warga sekitar tidak ada hal yang mencurigakan. Belum diketahui motif teror ini. Kasus dugaan teror pembakaran di 2 rumah warga ditangani Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kapal pembawa logistik pemilu berupa 50 unit kotak suara dihantam badai di perairan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah logistik pemilu yang hendak dibawa ke ibu kota kecamatan basah akibat terendam air laut. Kapal kayu dengan kapasitas mesin 40 PK gandeng 2 dengan panjang 12 meter tidak kuat melawan hantaman gelombang perairan Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Akibatnya kapal pembawa logistik KPU Mentawai berupa 50 kotak suara dan peralatan elektronik termasuk laptop terendam air laut. Kapal berangkat pada Jumat dini hari dari Desa Saliguma menuju gudang PPK Saibi, Kecamatan Siberut Tengah. Namun 2 jam perjalanan, kapal dengan awak 10 orang tersebut dihantam gelombang besar, disertai angin dan hujan sehingga kapal terhempas ke hutan bakau.
Kejadian tersebut dilaporkan kepada kantor SAR Mentawai oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siberut Tengah. Bahwa kami dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai, sejak kami terima informasi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, tepatnya pukul 00.02 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya pukul 00.12 waktu Indonesia Barat, kami meluncurkan satu tim dari Posar Sikabaluan. Selanjutnya pada pukul 00.20 kami mendapat informasi bahwa ada 2 kapal dari Dermaga Saidi itu akan juga melaksanakan pertolongan. Dan pada pukul 01.15 waktu Indonesia Barat, seluruh penumpang itu berhasil terevakuasi dalam kondisi selamat di Dermaga Saidi. Badan Pengawasan Pemilu Sumbar membenarkan jika kapal pengangkut logistik di Mentawai tersebut dihantam badai. Namun terkait jumlah kotak suara atau surat suara yang tenggelam masih dalam pendataan KPU. Isi kapal longboat tersebut berupa 50 kotak suara dengan rincian 10 kotak suara dan isinya hancur total. Kotak suara hancur namun isinya utuh sebanyak 8 kotak suara. Kotak suara yang masih utuh 27 kotak dan 5 kotak suara lainnya hancur total. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Ya pemirsa, petugas gabungan bertaruh nyawa menerjang derasnya arus banjir untuk mengembalikan logistik pemilu dari sejumlah TPS menuju Kecamatan Rampi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ya, selain mengangkat kotak suara berisi rekapitulasi, petugas juga terpaksa memikul motor dan yang digunakan. Maksud kami. Itu. Seperti inilah perjuangan petugas dalam pengambilan logistik pemilu dari sejumlah TPS menuju kantor Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kotak suara ini diangkut menggunakan motor modifikasi lalu diseberangkan menuju arus Sungai Onondoa dan Sungai Harian. Selain mengangkat kotak suara, petugas juga terpaksa bekerja sama memikul motor yang dikaitkan dengan kayu untuk diseberangkan menerjang derasnya arus sungai. Logistik kotak suara berisi hasil rekapitulasi suara pemilu tahun 2024 ini berasal dari TPS Desa Onondoa dan Desa Tedeboe. Pergeseran logistik dari tingkat TPS desa ke tingkat kecamatan yaitu di daerah Rampi, di mana terjadinya kondisi alam. Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan merupakan daerah terpencil di Pulau Sulawesi yang belum memiliki akses jalan yang memadai. Berada di puncak pegunungan dengan medan yang sulit dan dikelilingi sungai, membuat pendistribusian logistik harus membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih ekstra. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasarudin Rubak melaporkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah warga di Tangerang Selatan, Banten ini akan mengikuti pemungutan suara lanjutan dikarenakan sejumlah TPS terendam banjir pada 14 Februari lalu. Ya, sementara di Cirebon, Jawa Barat, pemirsa 5 TPS di 2 kecamatan mendapatkan rekomendasi Bawaslu untuk pemungutan suara ulang karena terdapat 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap. Sejumlah warga di Tangerang Selatan, Banten tidak bisa mencoblos saat pemilu kemarin karena sejumlah TPS terdampak banjir. Pemungutan suara lanjutan pun akan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu di TPS yang lebih aman. Ketua KPU Banten menerangkan sebelum pencoblosan pihaknya telah melakukan mitigasi terhadap sejumlah lokasi TPS yang rawan banjir. Berdasarkan hasil mitigasi tersebut, terdapat 1.003 titik lokasi TPS yang rawan terdampak banjir. Hingga kini KPU Banten masih menunggu data lengkap lokasi TPS yang terdampak bencana banjir. Pemungutan suara lanjutan akan dilakukan di 14 TPS Kota Tangerang Selatan. Ketika misalnya adanya bencana alam berupa hujan dan seterusnya, ini bisa dilakukan pemungutan suara lanjutan. Di Cirebon, Jawa Barat, 5 TPS di 2 kecamatan mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kota Cirebon untuk pemungutan suara ulang. Kelima TPS di 2 kecamatan ini direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang karena terdapat 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih tambahan, maupun daftar pemilih khusus DPK. Selain itu, 3 dari 5 TPS tersebut terdapat 1 orang yang seharusnya hanya menerima dan mencoblos 1 surat suara pemilihan Capres-Cawapres, namun ia menerima dan mencoblos 5 surat suara. Sementara itu,
Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan pemungutan suara ulang di 10 TPS. Memang di pihak penyelenggara di TPS itu ada terjadi kesalahan. Terus dilakukan PSU ulang dengan petugas yang sama nanti? Iya, petugas yang sama yang kemudian secara mekanisme jajaran kami yakni Panwaslu Kecamatan di 2 kecamatan tersebut memberikan rekomendasi atas supervisi Bawaslu Kota dan juga tentunya kami berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa persoalan yang terjadi adalah itu terpenuhi unsurnya untuk dilakukan PSU. Rekomendasi pemungutan suara ulang dikarenakan temuan adanya permasalahan di 10 TPS yang berada di Kelurahan Asemrowo, Manukan Kulon, Banjir Sugihan, Balongsari, dan Dukuh Pakis, serta di Kecamatan Gayungan. Dari 10 TPS, 2 diantaranya direkomendasikan PSU menyeluruh, calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif DPR RI, caleg tingkat provinsi dan kota, serta calon Dewan Perwakilan Daerah. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Layanan pemeriksaan gratis diberikan kepada petugas penyelenggara pemilu di sejumlah wilayah di Jakarta. Ya, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya petugas yang tumbang akibat kelelahan karena bertugas. Petugas penyelenggara pemilu yang bertugas di tingkat Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat diperiksa kesehatannya oleh tim gabungan Bidokes Polda Metro Jaya. Dalam layanan kesehatan yang digelar gratis ini, para petugas diperiksa tekanan darah serta penyakit bawaan. Mereka juga diberikan vitamin. Petugas juga diberi edukasi menjaga kesehatan selama bertugas di pelaksanaan pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bertambahnya petugas KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan bertugas. Dan pada hari ini kami tim Bidokes Polda Metro Jaya melaksanakan pelayanan kesehatan khususnya pada penyelenggara pemilu yaitu KPPS di Kecamatan Palmerah. Yang meninggal dunia tentunya banyak faktor ya, kita lihat apa punya penyakit bawaan sebelumnya, kemudian faktor usia dan terutama adalah faktor kelelahan yang berlebih. Pemeriksaan kesehatan terhadap petugas penyelenggara pemilu juga dilakukan Polres Jakarta Utara di Gor Remaja, Kecamatan Koja. Petugas yang sedang menghitung surat suara diperiksa kesehatannya mulai dari tensi darah hingga pemberian vitamin. Layanan kesehatan gratis ini dilakukan untuk menjaga kesehatan petugas karena tugas KPPS sangat berat serta melelahkan. Baik, kita tahu hari ini masa penghitungan surat suara di PPK dan hari-hari yang panjang melelahkan untuk para penyelenggara pemilu ini, maka Polri ya memberikan pelayanan kesehatan untuk penguatan kepada para penyelenggara pemilu, termasuk untuk para saksi, untuk semua yang terlibat dalam pesta demokrasi ini, sehingga tetap dalam kondisi yang fit dan segar bugar melaksanakan aktivitasnya. Polres Metro Jakarta Utara juga siagakan 250 personel untuk mengamankan pemungutan suara susulan setelah sebelumnya ditunda karena banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani dan Sofyan Firdaus melaporkan. Ya, pemirsa, setelah berziarah ke makam orang tua, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berziarah ke makam Habib Ali Kuitang. Ya, Prabowo mengaku dekat dengan keluarga Habib Ali Kuitang yang juga merupakan sahabat ayahnya Sumitro Coyohadi Kusumo. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkunjung ke Masjid Al-Riyad, Kuitang, Jakarta hari Jumat. Prabowo datang untuk berziarah ke makam Habib Ali Al-Habsyi atau biasa dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Prabowo mengatakan ia dekat dengan keluarga Habib Ali Kuitang yang merupakan sahabat ayahnya, yakni Sumitro Coyohadi Kusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hari ini mendapat kehormatan diterima oleh Habib Ali Kuitang ya. Dan tadi sempat menyekar ke almarhum kakek, nenek, dan orang tua. Kebetulan kakek beliau sahabat orang tua saya dulu, dan orang tuanya juga dari dulu juga baik sama saya, jadi saya sering kesini. Alhamdulillah, ya
beliau kemarin waktu di GBK baca doa untuk saya dan untuk kami semua. Ya sekarang saya datang untuk sowan, ucapan terima kasih, minta doa lagi juga untuk nanti kita pekerjaan kita ke depan baik untuk rakyat. Habib Ali bin Abdurrahman, pengasuh Majelis Ta'lim Al-Habsi Kuitang, merupakan cicit Habib Ali Kuitang, sempat memimpin doa pada kampanye akbar Prabowo Gibran pekan lalu. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Dandi Bernadi, dan Ilham Zarkasi melaporkan. Ya, kembali bersama kami di Sindo Morning Show. Pemirsa, pesawat Karavan Asia One ditembak KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ya, Kapolda Papua menyebut penembakan berkaitan dengan penghitungan suara pileg di daerah tersebut. Pesawat Asia One Air PKLTF ditembak orang tidak dikenal di lapangan terbang Milawak, distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pesawat ditembak saat mendarat di Bandar Udara Milawak. Tembakan datang dari arah kanan pesawat. Diduga pelaku penembakan adalah KKB dari Kampung Ambobra. Mereka turun dari Kampung Ambobra ke Kampung Julukoma, distrik Beoga. Aparat TNI Polri sempat melakukan tembakan balasan. Tidak ada korban, namun badan belakang pesawat bagian kanan terkena satu tembakan tembus ke arah pintu belakang pesawat. Kapolda Papua mengungkapkan penembakan diduga terindikasi penghitungan suara pemilu. Ini kan dari semua berkaitan dengan suara. Tapi kami pastikan penembakan itu bukan untuk apa-apa, tetapi mengganggu proses yang sedang jalan. Saya sudah minta untuk Kapolri melalui Kapolres, untuk Kapolres segera kotak suara yang sudah diamankan itu segera dibawa ke Wamena atau langsung ke diduga, ke Puncak, ke Ilaga, supaya bisa proses lanjutan bisa dilakukan. Dan itu mudah-mudahan aman. Jadi dugaannya ini untuk memaksa hasil suara ya? Pokoknya suara sudah dalam pengamanan kepolisian, ini tentunya kita berharap harus sesuai dengan prosedur yang ada. Kapolda mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu yang dapat menimbulkan kepanikan, sehingga dapat terjaga situasi aman dan damai selama proses penyelidikan berlangsung. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Sementara itu dianggap tidak nyoblos caleg tertentu. Dua keluarga miskin di Pandeglang, Banten ini diusir oleh pemilik tanah. Ya, pemilik tanah yang diduga merupakan tim ses seorang caleg meminta bukti video atau foto saat pencoblosan. Beginilah kondisi dua rumah Anta Purbara dan Sardi yang tinggal di Kampung Tegal Jambu, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten. Rumah yang ditempati sejak beberapa tahun lalu kini harus ditinggalkan. Pasalnya pemilik tanah mengusir mereka lantaran diduga tidak mencoblos sesuai arahan sang pemilik tanah. Korban mengaku didatangi pemilik tanah berinisial EN yang marah karena korban tidak mencoblos caleg sesuai arahan EN. Korban mengaku sudah melaksanakan perintah sang pemilik tanah. Namun, EN justru meminta bukti berupa foto dan video saat dirinya mencoblos caleg berinisial DS. Karena tidak bisa membuktikan dirinya mencoblos DS, akhirnya EN berang dan meminta dua keluarga tersebut hengkang dari tanah miliknya. Kan saya waktu penyoblosan dikasih uang 30.000 sama yang menyuruh nyoblos ke atas nama Dede Sumantri. Tapi dia disuruh video, suruh minta bukti. Sedangkan saya nggak bisa melanggar aturan. Amin, jadi gitu. Dia bilang, marah dia. Kebalaluan katanya dia. Enggak rumah saya cenah hirup, nara rumpang cenah di aing cenah gitu. Nggak pindah balik lempang ke dia lempang cenah gitu. Karena tidak memiliki uang, kedua keluarga ini terpaksa menumpang di rumah tetangga mereka. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count Milu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Ya, bukti-bukti terjadinya pelanggaran sedang dikumpulkan. Tim khusus investigasi dan juga audit dugaan kecurangan pemilu juga segera dibentuk.
sudah tercoblos di TPS. Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul. Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa menyebut ada indikasi kuat pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Hamdan yang juga mantan Hakim MK tersebut menyebutkan timnya telah mengumpulkan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis. Hamdan juga mengingatkan bahwa jika terbukti telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, akan dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil pemilu 2024. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Hasto juga menerangkan, TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Presiden meminta pihak yang merasa dicurangi untuk melaporkan ke Bawaslu dan MK. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Dugaan pelanggaran pemilu 2024 harus ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada agar menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bawaslu. Ya, mereka dilaporkan imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA melaporkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke Bawaslu imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Mereka menyatakan bahwa deklarasi kemenangan dari Prabowo Gibran merupakan tindakan penyebaran berita bohong karena mendahului pengumuman KPU sebagai lembaga resmi yang berwenang mengumumkan hasil kemenangan Pilpres. Melawan kebatilan dan kecurangan ini. Jadi itu dasarnya, di samping dua institusi ditabrak, yaitu MK ditabrak, dihancurkan istilahnya ya, apapun alasan itu karena itu fakta. Yang kedua, KPU juga digulung, dihancurkan. Walaupun ada DKPP, saya anggap putusan DKPP juga banci. Selain itu, pihak TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Selain itu, TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur.
Dari Jakarta, Amrina Rida Sutrisno, iNews melaporkan. Ya, bisa Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Gibran Ahmad Muzani menyatakan pasangan Prabowo Gibran memprioritaskan program makan siang gratis dan susu gratis setelah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Program makan siang gratis yang selalu digaungkan dan menjadi program unggulan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran diisukan baru bisa diterapkan pada tahun 2029 jika keduanya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Isu ini pun mendapat sorotan penuh dari masyarakat yang mengaku terkena prank jika memang benar program makan siang gratis diterapkan pada tahun 2029. Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Ahmad Muzani menegaskan bahwa semua program prioritas akan direalisasikan usai pelantikan. Pak Prabowo harapannya akan lebih cepat lebih baik karena rakyat juga mengharapkan program makan siang gratis bisa direalisasikan secepatnya. Isu makan siang gratis 2029 ini menjadi sorotan sebab hasil perhitungan suara Prabowo Gibran yang masih unggul dari dua pasangan lain yang memungkinkan keduanya memenangkan Pilpres 2024. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Dandi Ilham iNews melaporkan. Sementara itu, masyarakat curiga atas terjadinya perubahan data hasil pemungutan suara di salah satu TPS di Provinsi Banten. Ya, kecurigaan tersebut mencuat dari unggahan video salah satu warga terkait data Sirekap yang tidak sesuai dengan formulir C dan juga menguntungkan salah satu paslon. RI, udah nggak usah urusin dulu, presiden aja dulu. Tuh, presiden kita klik ya. Tes. Beredar video yang terjadi di TPS 12 di Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, yang direkam oleh seorang warga di sekitar TPS saat proses penghitungan suara berlangsung. C1-nya tuh, Pak Anies 111. Dalam rekaman video tersebut memperlihatkan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara antara yang diunggah dalam aplikasi Sirekap dengan data sesungguhnya yang tertuang dalam formulir C1. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan sekaligus kecurigaan di tengah masyarakat. Oh, 511 gimana ceritanya ini 511? Terlihat pasangan calon 01 meraih perolehan sebanyak 111 suara dan pasangan calon 02 sebanyak 100 suara serta pasangan calon 03 sebanyak 13 suara. Namun pada saat lembaran hasil C1 diunggah dalam aplikasi Sirekap, jumlah perolehan suara mengalami perubahan yang signifikan, khususnya pada pasangan calon 02 dari sebelumnya 100 suara menjadi 511 suara. Sementara perolehan suara paslon 01 tetap dan paslon 03 menjadi 134 suara. Menyikapi hal ini, Komisioner KPU Kabupaten Serang mengatakan kesalahan data yang terjadi pada aplikasi Sirekap akan kembali diperbaiki pada saat rapat pleno secara berjenjang. Di sini ya, soal Sirekap salah membaca angka-angka yang ada di C hasil, tapi itu tidak akan mempengaruhi hasil karena yang kita lihat adalah pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu yang akan dilihat adalah C hasil plano yang ada di TPS itu. Nah nanti ketika ada terjadi kesalahan-kesalahan pembacaan Sirekap data angka itu nanti akan dikoreksi di tingkat kecamatan pada saat pleno. Nah, nanti itu belum final, dia akan dikoreksi di tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil hitungan sementara melalui aplikasi Sirekap, proses penghitungan suara di Kabupaten Serang, Banten tercatat telah mencapai 43,16%. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, bisa sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah mengeluhkan kejanggalan sistem rekapitulasi atau Sirekap KPU. Ya, kejanggalan di aplikasi Sirekap terjadi pada angka perolehan paslon nomor urut 2 yang melonjak tinggi dan juga tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara real di TPS. Ribuan petugas KPPS di berbagai daerah telah menyelesaikan penghitungan suara di TPS masing-masing. Setelah rekapitulasi manual selesai, KPPS wajib menginput data penghitungan ke dalam aplikasi Sirekap milik KPU.
Namun kejanggalan ditemukan sejumlah KPS saat menginput data dalam aplikasi Sirekap. Salah satunya di TPS 026 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Menurut petugas KPPS, penghitungan suara real jauh berbeda dengan angka yang muncul di aplikasi Sirekap. Perolehan suara paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran melonjak tinggi menjadi 720 dari penghitungan real petugas hanya 80 suara. Sementara paslon nomor urut 1 dan 3 tidak ada perubahan. Angka yang muncul di aplikasi Sirekap juga sudah tidak bisa diubah lagi oleh anggota KPPS. Saya sudah tidak bisa untuk diedit dan sudah terekam suara untuk paslon nomor 2 itu 720. Sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Oh, jadi jumlahnya benar. Paslon yang lain sama 95 juga. Nih, seperti Anies 95, di Sirekapnya betul 95. Ganjar pun juga seperti itu. Ganjar ada 22 suara, di Sirekap terekamnya sama 22. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 301. Hal serupa juga terjadi di daerah lain. Di TPS 013 Kalibaru Cilodong, Kota Depok, jumlah DPT tercatat 303 orang dengan jumlah pemilih 204 orang. Namun dalam kolom perolehan suara di aplikasi Sirekap, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran tercatat meraih 617 suara, jauh lebih tinggi dari perolehan paslon 1 dan 3, bahkan melebihi total jumlah DPT di TPS tersebut. Berdasarkan pembacaan di sistem Sirekap memang ada sedikit error di mana angka X itu terbaca 5 atau 8, sehingga apabila ada misalkan dia hanya dapat kurang dari 100 kan harus disilang di depan X-nya. Nah, itu terbaca oleh sistem menjadi angka 5 atau 8. KPU Depok melakukan pengecekan data perolehan suara secara manual. Ironisnya, kesalahan input data Sirekap KPU menguntungkan perolehan suara paslon Capres-Cawapres nomor urut 2. Diharapkan KPU bisa mempertanggungjawabkan penghitungan suara pemilu 2024 dengan jujur dan berkeadilan. Ini dimaksudkan bukan hanya demi demokrasi yang sehat, namun juga demi konstitusi Indonesia di mata dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Publik gaduh misal soal perbedaan data Sirekap dengan hasil penghitungan suara dalam formulir C1. Ya, perbedaan jumlah hasil penghitungan suara Sirekap dengan formulir C1 ini menimbulkan interpretasi buruk kepada KPU. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU ini mendapat sorotan publik. Pasalnya, publik menemukan perbedaan data hasil penghitungan suara dalam formulir C dengan Sirekap yang diisi oleh petugas KPPS. Dari temuan tersebut, publik gaduh karena banyak yang menginterpretasikan itu adalah sebuah kecurangan. Sejatinya, KPU harus segera menjelaskan kepada publik mengapa terjadi perbedaan data hasil penghitungan suara tersebut. Karena akibat hal tersebut, diduga terjadi penggelembungan suara pada jumlah suara yang masuk melalui aplikasi Sirekap. Di sini Pak Goes dari TPS 85 di Jakarta. Jadi lihat ini hasil perhitungan nomor urut 1 itu 99, nomor urut 2 58, nomor urut 3 87. Tapi setelah diupload di aplikasi Sirekap, Anies Rashid Baswedan nomor 1 turun dari 99 jadi 44. Banyak unggahan hasil penghitungan dari beberapa TPS di beberapa wilayah di Indonesia yang viral di media sosial. Dalam unggahan terlihat hasil penghitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindai atau di-scan ke dalam aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Selain kesalahan pada hasil scan yang dilakukan aplikasi Sirekap Pemilu, banyak juga yang melaporkan angka yang tertera di aplikasi tak bisa diubah atau diperbaiki. Informasi soal perbedaan data suara Sirekap ini telah diterima oleh Bawaslu, dan Bawaslu menyarankan KPU untuk melakukan perbaikan aplikasi Sirekap. Namun Bawaslu juga menegaskan bahwa hasil di aplikasi Sirekap tidak menjadi patokan akhir perhitungan suara.
kami juga melakukan pengecekan kok. Begitu ada misalnya gejlok antara Sirekap dengan Mania, kami lalu melakukan pengecekan berdasarkan, kan bisa semua orang bisa cek kan. Nah kami cek ya ternyata memang ada kesalahan input ini. Nah kesalahan input ini salah satunya disinyalir bisa jadi karena ketidakpasan waktu menulis, karena kan dia menggunakan metode apa saya lupa istilahnya, yang kemudian dia kemampuan menjawab membaca data secara digital. Bisa jadi yang namanya garisan tangan tidak sesuai sehingga kemampuan membacanya yang kemudian tidak akurat. Nah, atas hal ini tentu Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan Sirekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Di Google Play Store, aplikasi Sirekap dihujani rating buruk oleh warganet. Aplikasi tersebut bahkan hanya mendapatkan rating rendah 2,7. Diketahui aplikasi Sirekap bekerja menggunakan Optical Character Recognition atau OCR dan Optical Mark Recognition atau OMR yang memakai teknologi kecerdasan buatan AI. Sistem tersebut bisa mengenali pola tulisan tangan pada formulir kertas fisik, lalu sistem akan mengubahnya menjadi data numerik secara digital. Pemirsa, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD ini kembali menyoroti dugaan kecurangan dan anomali dalam pemilu 2024. Ya, TPN Ganjar Mahfud menilai dugaan kecurangan tersebut bakal menggerus integritas pemilu. Konferensi pers mengenai Sirekap. Nah, Sirekap ini kalau kita melihat pemberitaan di media, apalagi di media sosial, itu banyak sekali yang mengindikasikan kecurangan-kecurangan yang menggerus integritas pemilihan umum itu sendiri. Ya. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan semakin merusak integritas pemilu itu. Ya. Nah, kita melihat dalam media sosial, dalam media, ya, salah satunya adalah penggunaan Sirekap yang cenderung menguntungkan paslon nomor 2. Sekali lagi, pakai ilmu titen wong Jawa yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS, itu bisa kena azab. Nggak percaya, buktikan ya, Komisioner KPU Bawaslu di tingkat pusat, kabupaten, kota, provinsi yang main-main dengan suara rakyat, benar ada yang kebeli. Tapi yang main-main dengan suara rakyat kena azab, tidak hanya menyalahi hukum, tapi juga dosa. Vox populi, vox dei. Itu saya orang Jawa 4 kali jadi panitia, jadi tim kampanye, termasuk 5 kali jadi anggota legislatif. Ini saya perlu sampaikan, jangan macam-macam dengan rekap-rekapan manipulasi suara di KPU. Teman-teman sekarang buka track record dari seluruh pengurus KPU, buka sekarang. Yang main-main nasib karirnya habis. Secara fisik ada yang mati. Karena ini urusan tidak hanya urusan duniawi, tapi juga urusan hak yang diberikan Tuhan. Jangan dimain-mainkan. Maka untuk itulah kami juga bertanggung jawab dari tim kampanye nasional ini untuk mengawal betul, ya, untuk mengawal betul. Saksi-saksi kami di daerah yang di hari ini harus menandatangani, banyak usulan-usulan untuk tidak ada penandatanganan di TPS, di KPPS. Ya. Rekapnya mungkin dia mengikuti, tapi proses dalam jalannya pemilu itu ada sesuatu yang dianggap tidak wajar atau anomali. Bisa Ketua KPU Hashim Asyari ini mengakui adanya perbedaan data penghitungan suara TPS dengan aplikasi Sirekap KPU. Ketua KPU akan mengecek dan juga mengoreksi jika ada kesalahan pada penghitungan suara. Pada dasarnya begini sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor.
bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Bisa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mengapresiasi dan bersyukur pemilu 2024 berlangsung aman dan damai. Ya, PBNU berharap pemimpin yang terpilih memenuhi janji-janji kampanyenya, melindungi rakyat dan juga menjalankan pemerintahan dalam spirit menunaikan amanah dari Allah Yang Maha Kuasa. Ini semuanya lancar, damai kan aneh kalau tiba-tiba ada letupan kan ya aneh, pasti ada yang sengaja bikin gara-gara lah itu. Jadi kita yakin bahwa ini nanti akan berjalan dengan baik sebagaimana yang terlihat suasananya sampai hari ini. Untuk hasil pemilu ya memang belum ada hasil resmi dari KPU ya. Tapi kan kami ini bukannya hidup di tengah hutan, jadi kami punya teman-teman dari kalangan para ahli survei profesional, kami punya teman-teman dari berbagai ya pihak yang terlibat. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa dari informasi-informasi yang kami terima, kami yakin tidak akan ada potensi masalah yang berarti ke depan, ya. Sehingga kami merasa yakin juga untuk mencabut penonaktifan teman-teman ini karena kami butuh mereka, gitu. Kami butuh mereka untuk segera bekerja kembali karena ini urusan banyak sekali. Kalau nunggu sampai pengumuman itu masih bulan depan, wah saya bisa tela-telo itu nanti supaya. Jadi saya butuh mereka segera bekerja lagi seperti biasa. Kita ke informasi selanjutnya. Bisa komedian Alfiansyah atau yang lebih dikenal dengan nama Komeng buka suara terkait perolehan suara di pemilihan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Jawa Barat. Ya, Komeng mengaku tidak pernah kampanye dan hanya bermodalkan visi misi memajukan seni dan juga budaya. Ini parah nih. Video penghitungan suara yang menunjukkan hasil surat suara komedian Alfiansyah alias Komeng ini viral di media sosial. Para panitia dan warga di tempat pemungutan suara otomatis berteriak uhui setiap kali nama Komeng disebut. Komeng. Nama Komeng menempati posisi teratas sementara mengalahkan calon-calon DPD lainnya. Terkait fotonya yang berbeda dan tidak biasa dibandingkan dengan lawan-lawannya, Komeng mengaku tidak merencanakannya. Ia bahkan tidak merencanakan berkampanye dalam pencalonannya. Itu kan hasil persetujuan dari setiap calon. Kami tidak bisa mengintervensi terhadap apa yang disampaikan oleh calon pada saat kita menyampaikan surat suara sebelum dicetak. Di media sosial, Komeng disebut-sebut sebagai man of the match pemilu 2024 karena Komeng berangkat tanpa partai pengusung dan tanpa biaya kampanye yang besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, inovasi terus dilakukan Korlantas Polri demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ya, salah satunya dengan menghadirkan Samsat Digital yang mampu mempersingkat waktu.
Kehadiran Samsat Digital di Terminal Lewi Panjang, Bandung, Jawa Barat diharap dapat mempermudah masyarakat. Mengikuti perkembangan digitalisasi, Samsat Digital ini juga mengalihkan sistem pembayaran yang menggunakan cashless atau non-tunai. Pelayanan yang dilakukan diantaranya perpanjangan STNK, membayar pajak kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib berlalu lintas. Digitalisasi Samsat ini, pelayanan Samsat ya, ini masyarakat dimudahkan yang pertama ya, jadi tidak perlu turun lagi mengantri, cukup di mobil ya, dicek fisik kendaraannya, kemudian dipastikan legalitasnya, terus berputar drive-thru sampai terakhir. Jadi ini bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil ke mall sini. Ini masyarakat bisa melakukan perpanjangan STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pagi hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Baranang Siang, Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Brigadir Treslinda, ini bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor, silakan. Ya baik, terima kasih Toki dan juga Yasmin. Untuk saat ini sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Kota Bogor. Namun lalu lintas masih melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dengan kendaraan dari arah Ciawi ataupun Tajur yang akan mengarah ke Kota Bogor saat ini dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Menurut prediksi anggota kami yang berada di lapangan, peningkatan volume kendaraan ini akan terus terjadi hingga kepadatan akan terjadi pada pukul 12 siang hingga pukul 16.00 sore nanti. Untuk terciptanya lalu lintas yang aman dan lancar, kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, termasuk apabila terjadi eskalasi peningkatan volume kendaraan akan diberlakukan pengalihan arus berupa sistem one way. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Kota Bogor ataupun dari arah Kujang yang akan mengarah masuk tol Jagorawi dan juga yang akan mengarah ke Tajur dan juga Ciawi pada saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Untuk aktivitas kendaraan di Terminal Baranang Siang sendiri juga masih dalam keadaan normal. Dan kemudian berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi 219 kasus laka lantas dengan rincian 13 meninggal dunia, 9 luka berat dan 161 luka ringan. Dari 219 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan pemirsa, faktor penyebab laka lantas diantaranya karena kurangnya berhati-hati dan tidak konsentrasi dalam mengendarai kendaraan, dan sebanyak 19% laka terjadi dengan dominasi ceroboh terhadap lalu lintas dari depan. Untuk itu diimbau kepada para peserta lalu lintas agar selalu berhati-hati serta utamakan keselamatan Anda dalam berkendara. Dan tentunya mematuhi marka jalan serta rambu-rambu lalu lintas yang ada. Untuk mengupdate informasi tentang arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center kami di 9119. Toki dan juga Yasmin, silakan. Ya baik, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Baranang Siang, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk masa angkutan Lebaran tahun 2024. Ya, masyarakat yang ingin menggunakan jasa transportasi kereta pada keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi Akses by KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Bagi Anda yang ingin mudik ke kampung halaman pada momen Lebaran tahun ini, Anda sudah dapat memesan tiketnya dari sekarang. PT KAI Daob 1 Jakarta telah resmi membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh
untuk keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya. Tiket kereta sudah dapat dipesan calon penumpang melalui aplikasi Akses by KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Dengan telah menerapkan kebijakan pembelian tiket dapat dilakukan mulai H-45 atau 45 hari sebelum jadwal keberangkatan, maka hari ini tanggal 15 Februari 2024 calon penumpang kereta api sudah dapat membeli tiket KA jarak jauh tersebut untuk jadwal keberangkatan tanggal 31 Maret 2024 atau H-10 sebelum Lebaran dan seterusnya. Pihaknya mengimbau kepada seluruh calon penumpang untuk dapat memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pemesanan tiket kereta untuk menghindari terjadinya kesalahan pada tiket kereta yang dipesan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Bisa harga beras yang kian mahal menembus Rp17.000 per kilogram membuat warga beramai-ramai ini beralih membeli beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Ya, warga bahkan rela berdesakan demi mendapatkan beras murah. Puluhan mama ini berdesakan berebut antrian. Seorang ibu rumah tangga ini bahkan antre sambil menggendong balitanya demi mendapatkan beras murah di Pasar Kejambon, Kota Tegal, Jumat siang. Tingginya harga beras membuat ratusan warga terpaksa membeli beras murah SPHP, stabilisasi pasokan harga pasar, yang dikeluarkan pemerintah melalui Bulog. Mahalnya harga beras di pasaran membuat masyarakat kalangan menengah ke bawah di Kota Tegal kian tercekik. Pasalnya harga normal beras medium naik menjadi Rp16.000 dari Rp11.000 per kilogram. Harga beras premium bahkan naik menembus Rp18.000 dari Rp17.000 per kilogram. Sejumlah warga mengaku tidak mampu lagi untuk membeli beras jenis medium dan premium di pasaran yang harganya semakin tak terjangkau. Terlebih beras merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Bolok, biar bolok yang penting bisa dimakan. Untuk isi perut kan. Berapa harga per kilo? 54.500. Itu yang 5 kilogram ya? 5 kilo. Kalau beras biasa berapa Bu di pasaran? 16-17. Itu yang medium. Kapan akan turunnya beras? Kita itu warga kecil, bukan di atasan. Harga itu harus mencelat. Pedagang beras Mitra Bulog mengaku sebanyak 5 kintal beras SPHP ludes hanya dalam waktu 2 jam. Cuma memang karena di luar harga beras lagi naik ya. Jadi memang masyarakat sangat menginginkan beras tersebut. Jadi ini udah mulai 1 minggu ini ada seperti ini. Jadi kemarin di dropping 5 ton juga cuma 2 jam. Setiap pembelian beras Bulog dibatasi masing-masing pembeli hanya diperbolehkan maksimal membeli 5 kantong beras. Warga berharap pasca pemilu, pemerintah bisa segera menurunkan harga beras, mengingat dalam waktu dekat akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana semua harga kebutuhan pokok meroket. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Sementara itu, di tengah kenaikan harga beras, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional berencana akan membuka keran impor beras dari Thailand sebanyak 2 juta ton untuk menambal kebutuhan dalam negeri. Ya, Sekretaris Bapanas Sarwo Edi menuturkan tingginya harga beras dipicu tingginya harga ongkos produksi akibat dampak cuaca El Nino pada 2023 lalu. Untuk menstabilkan dan alhamdulillah kaitan dengan ketercukupan beras ini sekarang sudah cukup dan tetap kita memberikan bantuan di dalam 6 bulan terakhir ini kepada keluarga penerima manfaat yang jumlahnya lebih kurang 22 juta KPM. Jadi insya Allah aman. Kemudian air juga kurang gitu sehingga memang panennya itu berkurang. Sehingga ketika hasilnya berkurang otomatis harga naik gitu. Dan rencana dari Thailand. Berapa tuh besarannya Pak? Kalau rencananya kalau tahun kemarin 2,8 juta ton.
tahun ini rencananya 2 juta ton. Tapi kalau misalnya produksi dalam negeri cukup, berarti impor itu tidak jadi. Kira-kira seperti itu.